semua menantu? Aku dong. Kita datang dengan sebuah cerita yang sangat luar biasa. Ini ada teman-teman kita yang datang jauh-jauh dari Cianjur. Mereka adalah orang-orang yang menurut saya luar biasa sekali, karena mereka adalah orang-orang yang memberi di tengah musibah yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Pasti kita pernah dengar, dan pasti kita saat-saat itu sangat-sangat terkejut, di mana tiba-tiba Cianjur digoncang dengan sebuah gempa yang sangat mengerikan. Ada begitu banyak korban, ada begitu banyak kedukaan, ada begitu banyak tangisan. Tetapi di tengah tangisan ada orang yang memilih bersuka, yang memilih membagi, yang memilih beramal, yang memilih untuk tetap bersyukur. Dan merekalah orang-orang hebat yang ada bersama kita. Kalau bisa dilihat di depan ini cuma sedikit dari apa yang mereka beri. Mereka memberi sangat banyak sayuran, mereka memberi banyak sekali makanan. Dan kita melihat bagaimana seseorang yang di tengah bencana punya hati yang mulia. Saya mau dengar ceritanya dari ibu-ibu, dari semua yang luar biasa. Mulai dari Ibu Ratna, bisa cerita sedikit pada waktu gempa apa yang terjadi? Waktu gempa, saya ketika itu sedang sama teman saya waktu pas lagi acara ulang tahun. Waktu itu benar-benar yang namanya kita lagi duduk di kayak rumah-rumah gazebo yang benar-benar guncang banget kayak kapal. Tapi ketika saat itu, ketika diri saya sendiri sih tidak merasa takut sama sekali. Dan entah kenapa bisa bersikap biasa banget, keluar dengan santai. Dan memang setelah itu, setelah selesai gempa, nggak lama terdengar telepon dari setiap teman-teman yang datang, bapak yang memberitahu bahwa rumahnya hancur. Saya nggak lama dari situ, saya juga ngecek rumah saya, dan saya benar-benar ngerasain yang namanya Mazmur 91 tergenapi, perlindungan Tuhan nyata. Tetangga saya yang kacanya pecah, yang rusaknya kayak gimana, rumah saya yang bisa dibilang kayak kandang ayam, tapi nggak ada rusak sedikit pun, nggak ada retak sedikit pun. Tuh lemari-lemari hancur? Nggak ada sama sekali yang rusak. Cuman botol bekas tuh. Aduh, luar biasa. Ada mujizat di tengah musibah ya. Tetap ada keajaiban. Nah, kalau ibu apa yang dialami waktu itu? Waktu itu kalau dialami hari Senin ya Bu ya. Iya. Waktu itu tanggal 21 November tahun 2022, kebetulan saya lagi ada kegiatan di Salonga Palay. Dengan itu tentang judulnya, temanya menanam tanaman itu tentang sayuran dan pohon-pohonan, dengan kegiatan ada bupati. Oh, ada bupati ya, Ya, itu. setelah itu udah beres acara itu, Bu, terus kebetulan belum pulang. Setelah itu jam 1 kurang atau lebih itu ya terjadi gempa bumi Cianjur itu yang tingginya itu 5,6 itu terjadi. Sampai di situ saya menunggu jemputan. Ternyata Itu kerasa banget tuh goyangnya. ya, gede banget Di goyangnya. jalan Di hari jalan. itu? Kebetulan saya lagi di jalan di lapangan sama teman-teman serombongan itu, kepala sekolah PAUD semuanya. Terus saya menunggu jemputan, ternyata jemputannya nggak ada. Langsung saya 8 km jalan sampai ke rumah. 8 Iya. kilometer. Berapa lama, Bu? Sampai jam 6 saya sampai ke rumah. Mulai dari jam? Mulai dari jam 1 itu lagi ada Ya gempa itu terus. ampun, ya. Lihat yang di Saronga itu banyak yang korban, rumah-rumahnya pada runtuhan itu, ngeri sekali saya itu. Ternyata di rumah saya ingat dengan suami kan di rumah sendirian. Ngebel kemana-mana, nggak aktif. Saya langsung semuanya teman-teman saya pada nangis di situ itu, pada jalan yang di Cianjur. Ada yang jam 11 malam, jam 12 malam. Masih gitu. ada jalan ya? Ya, ternyata waktu udah saya sampai ke rumah, ternyata ada yang satu rombongan itu yang dari mobil Avanza 8 orang, teman saya itu kepala sekolah semuanya PAUD. Di pas jalan restoran Sinta itu, Bu, langsung ada longsor itu terkena itu, Bu. Semuanya yang 8 orang ke bawah longsoran itu. Mobilnya ya. Sama mobilnya itu. Jadi itu teman saya, teman baik dan semuanya itu. Dan itu waktu dulu saya masih gadis itu ya, dengan itu sekamar itu, Bu, yang 7 orang itu teman saya sampai sekarang. Tapi ada ibu justru jalan selamat ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah, kebetulan saya kan jalannya jalan kaki. Jalan Kalau itu kaki. yang teman saya Naik mobil duluan, malah. ya, naik mobil mau berangkatnya ke Cianjur. Suami selamat. Suami alhamdulillah selamat. Ya, itu rumah roboh semuanya. Rumah ibu Iya, roboh semuanya. Begitu suami saya langsung jalan, alhamdulillah itu roboh
langsung suami udah keluar rumah. Rumah roboh. Kalau ibu? Kalau di daerah saya makan terpapar. Iya. Waktu itu kejadiannya jam 1:20 ya. Saya mau makan siang sama suami. Pas mau makan itu belum makan. Pas mau makan langsung seperti ada yang mindahin. Kok enggak terasa ada yang mindahin gitu. Geser. Lihat rumah tetangga saya yang depan kok rumah itu pada ambruk. Ya, Benar-benar ambruk. lihat ke rumah ini, anak ini, ya depannya kok enggak terasa gempa kan kalau gempa Nggak kerasa gempa? tapi setelah yang mindahin gitu pindah kan ada kolam besar, kolam besar tuh airnya itu seperti itu Muncrat semua. ke atas. Wah waktu itu nggak ingat apa-apa, cuman saya nelpon anak kan pada gak ada di rumah, Iya. anak semuanya tiga-tiganya selamat enggak. Pada waktu itu jadi ngeri Alhamdulillah, kan. selamat. Kebetulan waktu itu saya kan jadi di kampung RW suami. Wah lihat rumah masyarakat yang atas ya yang bagian atas itu pada ada yang ambruk, ya ada yang tinggal di Tenda-tenda. enggak, waktu itu enggak ada tenda. Belum tenda, Bu. Waktu itu kan Iya, hujan. Itu hujan besar. Oh jam 1 siang itu hujan juga? Enggak, Sorenya kan? Malamnya. Malamnya. Ya, lihat ke sana kemari ada yang di kandang itu, yang ada di kandang kambing gitu. Sembunyi di situ. Yang supaya nggak kehujanan Iya. gitu. Waktu itu pokoknya adanya saya ngantar yang ke rumah sakit gitu kan, ke rumah sakit Cianjur. Kan ada orang yang ketimpa musibah. Saya bawa ke Cianjur, di Cianjur Penuh. wah penuh, yang mati juga kan banyak di Iya, depan tuh banyak. korban itu di Wah, rumah sakit. ke Cianjur itu perjalanan berapa jam? Dari situ lama, cuman kita diolesin betadin aja, Iya. nggak diapa-apain. Kita kata itu pengurus, udah aja bawa ke sana, bawa pulang lagi ke rumah saya si anak. Udah di rumah saya diistirahatkan, katanya harus dibawa ke rumah sakit Sukabumi. Nunggu terus nunggu bidan desa. Nanti katanya ada yang bilang, Bu, nanti kan ada anak didik saya gitu, diem gitu mungkin Kaget, shock trauma ya. tiga orang sampai sekarang yang bungsu semua belum bisa jalan. Trauma gara-gara trauma. Enggak tertindih itu bangunan, bukan bangunan dia tapi bangunan itu tetangganya ada yang meninggal, satu anak 6 tahun meninggal, sama bukan itu dia lagi main kan siang waktu itu lagi main tertindih, sama yang itu 3 lantai bangunannya 3 lantai ya hancur, tapi yang lain enggak, jadi sebagian mungkin itu ya ujian dari Allah. Tapi suami sama anak-anak ibu selamat Alhamdulillah ya? selamat semuanya juga, alhamdulillah selamat. Yang selamat rumah saya cuman Rumah itu ibu selamat? cuman itu retak-retak kan, ibu ini juga tahu retak-retak, alhamdulillah paling aman. Jadi saya punya saung itu Bu Rini, itu ditampung buat orang yang sakit-sakit, dijadikan itu kesehatan bidan di situ, yang memeriksa di situ di saung saya itu. Alhamdulillah, wah, kejadian itu nggak bisa diungkapkan. Jadi apa? Sangat menyedihkan. Sangat mengerikan, Ya, sangat ngeri, menyedihkan. Ya, Tapi mereka memilih di dalam keadaan yang seperti itu tetap menolong banyak orang. Mereka dalam keadaan yang seperti itu tetap membuka rumahnya buat semuanya. Bahkan berjam-jam harus mengantar dan kembali lagi karena sia-sia, karena terlalu banyak orang dan tidak bisa ditolong. Tetapi sekali lagi, inilah waktunya. Di tengah musibah, mari bergotong royong. Di tengah musibah, mari tetap memberi. Nah, ini adik-adik nih, duaan. Ya, sama ini yang kecil ya, anak Bu Ratna. Waktu itu ada di mana itu? Posisi saya lagi ikut perlombaan Porbur, kan olahraga guru Wah, di Gor Gekbrong. ikut perlombaan apa ini? Bulu tangkis sama voli. Wih, jadi jago olahraga nih ya. Didoakan masuk pelatnas ya. Nanti mewakili Cianjur buat Indonesia, buat dunia kalau bisa ya. Terus? Waktu itu guncangannya sangat besar ya.
karena di gor itu pakai atapnya seng, jadi berisik di sana. Oh, tapi nggak hancur. Enggak sih, alhamdulillah. Tapi bunyi gitu. Iya, Cuk. berisiknya. Minta ampun. Goyang semua. Iya, goyang semua. Pada keluar udah. Di sana. Terus kalau yang satu Lagi sama beratnya sama. Baru sama beratnya. sama berat. Nah, ini anak di mana waktu itu? Di mana? Ikut sama. Oh, sama juga. Sedang sama-sama sama Lagi Bu acara Ratna. ulang tahun. Aduh, puji Tuhan ya kalau sedang di sekolah susah sekali. Ini adalah sebuah pilihan ya di tengah musibah. Nah, sekarang bagaimana melanjutkan hidup? Setelah peristiwa itu apa yang terjadi, Bu? Ya, kenapa ibu-ibu masih bisa memberi? Padahal kan, aduh, musibah ini kan mengerikan sekali. Dan begitu banyaknya ya kebutuhan buat betulin rumah, ya buat nolong yang sakit. Kok masih bisa memberi ini bagaimana sih, Bu? Pilihannya kenapa? Mungkin dari Bu Ratna dulu. Sebenarnya ini pada patungan Bu, jadi bukan dari satu dua orang, karena mereka bukan orang kaya juga. Ada yang patungan 50.000 per orang, ada yang mungkin yang agak punya 100.000, karena mereka sangat merasa tertolong Bu. Terutama Bu Ipah ini kan Bu Ipah ketika kejadian jalur ke Nyalindung itu kan bisa dibilang terputus Bu. Dan sampai ketika rombongan dari Pamex yang lewat Ibu kirim, itu belum ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Dan ketika Pamex datang pun mereka tinggal di bukan tenda tapi kantong sampah yang dirakit jadi tenda Bu. Jadi bener-bener yang sangat memprihatinkan, bertahan dengan makanan yang ada. Bu Haji juga waktu pas lagi itu kan yang kayak di kandang kambing, waktu Koko Joshua kirim uang, saya langsung beliin roti, saya kirim ke Gekprong. Jadi mereka merasa sangat kayak berhutang nyawa gitu Bu, merasa sangat bener-bener pas ketika kejadian, ketika mereka benar-benar terjatuh, pertolongan pertama itu dari Koko Joshua. Jadi ketika dengar soal Koko Joshua ulang tahun, walaupun mereka nggak punya, mereka berusaha memberikan ya mungkin yang terbaik yang mereka bisa dengan Ini menurut saya keterlaluan, Bu. Keterlaluan. Sungguh. Aduh, ini mah keterlaluan baiknya, keterlaluan bagusnya, keterlaluan banyaknya, Bu. Ya buat semuanya. Aduh, kami sampai nggak tahu mesti bagaimana. Sedunia nih ya, nggak ada orang yang lagi kena musibah kasih-kasih kayak ibu-ibu ya. Saya sampai benar-benar nggak habis mikir bagaimana seseorang dan seluruh kampung ya yang sedang kena musibah mengirim seperti ini harusnya kami ya. Itu kalau misalnya ibu kena musibah kami nolong kan sudah wajar, tapi ini sedang kena musibah menolong orang lain. Aduh, buat kami ini sesuatu yang luar biasa. Biar semua orang tahu bahwa memberi itu tetap menjadi sebuah kebahagiaan ya. Kalian orang-orang hebat, sangat-sangat ajaib, sangat-sangat membuat setiap orang harus belajar dari kalian. Dengar-dengar juga waktu momen-momen gempa itu juga malah mereka ini ngasih bahan baku makanan ya, apa beras ya, karena ada petani beras yang orang ada petani beras, ada petani sayuran, itu selama momen-momen gempa orang kan untuk datang ke dalam kan susah. Itu mereka buka rumahnya dan masak ya. Tiap hari masak. Tiap hari masak ya. Setiap hari masak untuk ngasih Semua orang. Dapur umum dapur umum. Juga ayam katanya ya. Aduh. Ayam, ikan ya, yang di kolam semuanya dikasih loh. Sekarang ibu cerita tuh sehari waktu itu masak berapa banyak, Bu, sama ibu nih ya. Terus ayam sedikit kan, jadi nggak ada yang beli nih ya. Tapi kan bagi-bagi nih. Gimana itu habis berapa banyak itu ibu bagi-bagi semuanya, beras, sayur, ya masak. Ini ceritanya gimana waktu itu? Siapa dulu? Saya Ibu. dulu. Waktu itu kan masyarakat, Bu, ini gimana makan gimana? Kita sama suami, oh kan di situ ada beras ya, beras orang. Ya kita pakai dulu, masak teh pagi itu masak itu 50 kilo. 50 kilo. Ya. 50 kilo. Bisa Ya. buat berapa banyak orang? 567 jiwa. 567 jiwa. Tapi makannya seadanya. Yang penting kalau di kampung mah ada nasi dulu. Kita diutamakan. Kan nasi Cianjur mah paling enak, Bu. Ya. Sedap nomor Alhamdulillah. 1. Ini
Kalau nggak ada, kita itu ngambil dulu ke warung buat yang lain-lainnya. Insya Allah kata saya pasti ada rizkinya. Itu ke warung, jadi nasinya dibungkus. Kalau nggak dibungkus kan nggak itu orang-orang jadi kalau di kampung mah malu gitu. So, gitu. dibungkusin semua. Nanti ada petugas kita buat petugas yang di biasa dapur umum, ada yang bagian masak, ada bagian itu ke lapangan gitu. Ini saya buat bendaharanya. Wah, Iya, bendaharanya. bendaharanya dia. Alhamdulillah sesudah itu alhamdulillah ada bantuan, ada yang ngasih itu dibelikin buat itu beli lauk pauknya gitu. Alhamdulillah dia yang itu harus beli ini beli itu sama ada itu. Alhamdulillah ada rizkinya. Waktu itu masyarakat pertolongan, terutama pertolongan ini dari pelantara mah berat yang dia memberi info nih ada Pamex katanya mau ke sana. Alhamdulillah pada waktu itu bantuan pada relawan. Alhamdulillah Masya Allah luar biasa gitu. Ya terima kasih kepada Bu Rini sama Pak Joshua gitu. Langsung dia terjun ke kampung saya, ke lapangan. Iya, kalau ibu jadi waktu itu ayam gimana? Ayamnya nggak kena bu, tetap. Kalau ibu sayur Bu. Oh ibu sayur. Ini beras. Ini berasnya. Oh ya waktu itu yang katanya ada yang Ayam jual sama- ayam yang mana? Bu Haji kan yang depan rumah. Hah? Jual Bu ayam Haji juga. depan Siapa yang rumah jual ayam kandang. juga bu? Iya, iya jualan. Itu teh pelihara ayam? Enggak biasa suka motong. Oh suka motong, tapi jadi pasar. bukan ayam Iya, sendiri, bukan. iya. Kalau beras juga cuma jualan beras atau nanam beras bu? Nanam beras sampai itu. Oh sampai jualnya, Iya, sampai di apa itu semuanya. Jadi gini, orang kampung saya itu nyimpan di Tempat ibu, suami, lumbungnya. bukan saya, soalnya sama Iya, suami lumbungnya gitu. di Iya, suami. Iya. Iya, Tapi buat- ibu juga nanam beras. Iya, iya. Kalau sekarang mah kan enggak. Kenapa bu? Kan masih suasana itu suasana gempa kan gempa. gimana? Kan saya hancur gitunya juga. Lumbungnya? Lumbungnya juga hancur. Tapi kalau tanahnya kan tetap bisa ditanam. Ya Bu. kan masyarakat masih pada belum stabil karena lagi membereskan rumah masing-masing yang petani-petani itu. Soalnya kalau nggak nanam kan nanti buat 6 bulan atau 3 bulan lagi kan butuh ya. Iya, iya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Sekarang belum stabil. Sekarang mah jadi nggak nanam padi dulu. Jadi saya teh nanaminnya itu dulu yang gampang-gampang sayuran. Ubi itu, ubi sekarang teh ya. Ubi dulu. Karena kalau air itu kan harus stabil gitu airnya kalau nanam padi Padi. mah ya. Sekarang banyak yang kebun padi dulu. Kebun sayur dulu, ubi dulu ubi. ya. Ubi Cilembu katanya. Wah, enak itu ya. Iya. Belum panen nih bu. Ya belum, baru nanam. Baru nanam, Iya, Insya Allah kalau ada nanti Ya, pasti boleh. kena lagi nih dapat lagi ya bu. Udah saya sampai malu nih. Ubi Cilembu Dapat kan, terus. ya, ada di rumah mah yang sebagian ada sedikit. Nggak ibu Cilembut enak banget ya. Manisnya beda ya. beda. Kalau ibu nanam apa bu sekarang? Nanam sayuran sama bunga bu. Oh bunga juga nanam. Ini bunga dari ibu, Iya. dari kebun sendiri. dari kebun Wah sendiri. luar biasa. Kalau sayur apa aja bu? Sayur itu ada wortel, buncis. Semua nanam. Iya, semuanya itu nanam. Habis gempa tetap nanam. Tetap nanam, tapi sekarang berkurang tuh Bu. Kemarin kan gempanya masih bertambah lagi. Iya, terus. Oh, ini masih? Iya, Ada. masih luka, lusa masih ada kemarin. Waktu terjadi di Turki Iya. kita kan puting beliung Ada ya. puting beliung itu gede anginnya. Ada yang kena bu? Alhamdulillah nggak ada itu. Tapi kan waktu itu kalau nanam bunga itu kan pakai plastik itu kayak tenda itu Bu. Kalau di situ makanya tenda-tendanya pada hancur lagi, ada kenanya kemarin ada Kena puting beliung. itu. Sekarang ibu masih tinggal di tenda atau sudah? Sekarang mesti tinggal di tenda sama masyarakat Bu. Sampai sekarang ibu? Sampai sekarang Bantuan dari pemerintah belum? belum ada sama sekali, belum ada berita. Padahal kalau di TV udah banyak ya. Iya, kalau tapi belum Belum sampai ya ke rakyat. Ibu Cianjur luas sekali. Mungkin banyak. Iya. Ya mungkin Cianjur banyak, luas sekali. Kami berharap ya nanti kami bisa bantu dikit. Semua yang nonton, saya nanti ada rekeningnya.
Kalau yang mau membantu, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini mereka masih tinggal di tenda. Sampai hari ini mereka juga masih memberi makan begitu banyak orang, karena begitu banyak orang masih membutuhkan. Dan kita mau berharap dan bersama-sama untuk menolong, memberikan apa yang kita bisa berikan. Nah, kalau ini adik-adik tercinta dan tercantik ini ya, sekarang ngelakuin apa nih? Udah balik ngajar jadi guru atau balik tanding ya? Itu waktu itu ceritanya tandingnya juga gimana tuh selesainya? Jadi nggak lanjut tanding, jadi ditunda. Oh, ditunda. Iya. Sampai sekarang belum ada lagi nih. Belum. Karena Paling masih mau nyusul sekarang ngelatih dataran itu ekskul ya. aja. Oh, sekarang ngelatih ekskul aja. Nah, terus tapi sekolah udah jalan. Udah keluar. Udah keluar, Udah keluar. Udah lulus. Udah lulus. Oh, Udah lanjutin. nggak lanjutin. Enggak. Yang sebelah sini Bu, dia anak yatim, papanya udah meninggal dan dia punya adik dua tiga. Dua Jadi orang. belum punya ijazah. Udah Udah cuman SMA. lebih memilih mungkin cari kerja Bu untuk karena dia harus membantu orang tuanya. Oh, Kalau gitu. ada mungkin lebih fokus ke olahraga. Ekonomi kan kalau sekolah mah gitu harus banyak uang. Ada nggak sekolah karena orang tuanya nggak punya Tapi uang. SMA udah ya. Udah, alhamdulillah Ya, sudah. iya. Kalau ini siapa namanya? Arda. Anda mau sekolah apa lagi nih? Kuliahnya Kayaknya lanjut. kuliah prodi kepelatihan olahraga. Mau jadi apa di bidang olahraga. Tapi sudah ada uang atau belum? Belum. Belum, nanti kita semoga ya habis ini kan masuk tayang nih, masuk TV ya, masuk YouTube, nanti semoga ada. Sekali lagi buat semuanya yang mau membantu mereka, yang mau membantu untuk mereka kuliah atau mau membantu untuk mereka beasiswa, kami membukakan kesempatan. Nanti ada rekening yang kami tuliskan sehingga kita bisa menolong setiap orang. Karena setetes pertolongan sangat berarti buat semuanya kita. Nah, kalau seandainya nih ada yang mau kasih beasiswa nih ya, buat siapa tadi ada ini? Ajwa. Nah, itu mau sekolah apa? Kalau dilanjut kuliahnya pengen prodi manajemen, soalnya kan lulusan SMK-nya OTKP, jadi pengen di perkantoran gitu atau di perbankan gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, semoga nanti kalau bisa ambil aja yang online. Ya kan jadi bisa kerja ya. Sambil kerja. Tapi kalau ini juga kan bisa sekolah. Kalau buat ngelatih orang kan bisa sore ya. Bikin aja kayak apa itu klub-klub gitu kan sekarang banyak ya. Sore hari itu pulang dari kuliah. Ya, saya berdoa dan kita sama-sama berharap. Begitu ini ditayangkan ada yang mau berkata, "Ya, saya sekolah, ambil sekolah." Kira-kira nih udah tahu belum biayanya sebulan atau 1 semester supaya yang lihat langsung tahu nih? Kalau kemarin ya teman saya yang udah masuk kuliah 1 semester itu nyampe ada yang 10 juta, ada yang 5 juta gitu, emang besar gitu biayanya. Jadi Kan kalau 1 semester kan ya, iya, 6 1 bulan semester, ya. ya. Kalau yang di sini Sama 10 juta. 10 juta ya 1 semester. Jadi total biasanya ada berapa semester kalian? 8. Oke. Ya, kita berharap tidak ada yang mustahil supaya kalian bisa tiba-tiba dapat biaya ya buat meneruskan cita-cita. Dan Tuhan itu selalu punya mata, istilah saya, punya telinga untuk mendengar doa, apalagi dengan kalian yang selalu memberi. Pasti luar biasa. Sekali lagi, jangan kemana-mana, kita harus saksikan lebih lanjut lagi tentang kisah-kisah yang ajaib dari para petani-petani dari Cianjur. Ini tetap stay tune di MMA, mertua menantu. Aku dong. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah
sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh, oh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Inilah MMA, mertua menantu. Aku dong. Inilah mereka yang memberi di tengah-tengah musibah. Inilah para petani-petani, orang-orang yang sangat ajaib, yang tetap berdiri walaupun di tengah sebuah musibah yang menghadang hidupnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya ingin bertanya kepada Ibu Ratna ya. Nah, setelah kondisi setelah gempa, terus ya tetap ada trauma dan segala macam. Nah, terus ini gimana nih? Apakah bantuan-bantuan itu tersampaikan dengan baik gitu? Atau karena kan saya dengar gini, bahkan sampai sekarang masih tinggalnya di tenda, betul ya, masih sampai di tenda, dan beberapa waktu lalu juga saya sempat meninjau juga rumah-rumah itu masih Ambruk sama sekali. banyak yang ambruk dan banyak yang Sedangkan retak. di televisi dibilang kan bantuan sudah sampai triliun gitu ya. Nah ini gimana nih kondisinya? Mungkin ada sesuatu daerahnya mungkin beda ya. Coba mungkin. diceritakan keadaan Karena sekarang sekarang. Cianjur Iya. pun kan luas gitu Iya. ya. Mungkin yang terpusat itu mungkin terpusat ke yang yang paling pusat gempanya. Tapi kan sebenarnya sekitarnya pun juga kena. Gitu. Jadi gini Bu, kalau memang bantuan pemerintah itu memang ada, tapi yang sudah tersalur jelas itu yang di daerah Cijedil, di pusat-pusatnya itu daerah Cirumput yang Tapal Kuda, yang memang benar-benar rubuh, yang pusat Yang longsor. kena longsor juga Iya, ya. Dan beberapa hunian sementara itu memang sudah jadi bisanya di daerah situ. Nah untuk teman-teman saya, kalau saya kebetulan bukan yang terdampak ya Bu, puji Tuhan saya sama sekali rumah saya aman total. Ibu ini di Nyalindung sama sekali belum sampai sama sekali. Bahkan untuk logistik sebenarnya mulai kekurangan, mulai Sampai sekarang. ini telah gitu ya Bu, apalagi untuk bangunan kemarin kan jual puting beliung, banyak juga tenda-tenda yang rusak. Mereka masih tinggal di tenda pagi siang malam. Juga untuk daerah Bu Haji kan mungkin di Geklong kan masih belum terjamah ya Bu, karena kan pusatnya kan di daerah Cijedil gitu ya Bu. Jadi pemerintah tuh masih Fokus ke fokusnya, sana. ya dari yang mulai beresin bekas longsor-longsornya, karena kan dikhawatir ada gempa terus longsor lagi. Lalu dikhawatirkan yang pusat-pusatnya banyak korban di situ, memang mereka mati juga di situ gitu. Jadi di antara kami itu memang masih ada kebanyakan belum terjamah Bu, mungkin belum tersalurkan, dan kebanyakan pagi siang malam di tenda dengan segala kondisi, segala situasi. Bahkan banyak dari yang kalau di daerah Bu Ipah ini tidurnya itu bukan alas kasur, tapi dari cangkang kopi dijahit jadi Kerajinan karpet, masyarakat, ya. dan itu dipakai buat alas tidur. Nanti pulang bawa ya Bu. Ibu masih butuh berapa Bu buat alas? Banyak. Banyak. Itunya bisa bawa pulang? Mobil biasa. Mobilnya bisa. Kita bawain itu ya kasur sementara. Ya ada lumayan lah ya, tebel dikit gitu busanya, ya. lumayan. Buat itu Ibu mau bawa berapa nanti pulang? Misalnya bawa 100 yang kasur gulung begitu ya, yang sementara yang digulung waktu itu. Ya lumayan lah buat tambah-tambah lebih tebel dikit ya Bu ya. Butuh Biar nggak berapa Bu? dingin. Untuk Bapak banyak kan itu masyarakatnya 600 ribu.
600 lebih. Kita teh ada Bu, kalau 200 bisa bawanya nggak Bu pulang? Bisa Tidak, mobilnya kecil Bu, nyewa juga Bu di sini. Nanti kita Nanti coba aturin diaturin ya. Nanti habis ini kita aturin. Masyarakatnya bilangnya mau terpal, kan rumahnya pada roboh jadi Sampai susah. sekarang masih butuh terpal. Iya, sampai Nanti sekarang. kita Nah, di kirim terpal ya Bu susah ya. ya di sana. Terpal. Habis. Terpal tuh yang sisa yang kemarin Ibu Panglima kirim, Iya. itu sudah saya Masih- irit-irit, iya, masih sisa masih- sekitar 10 lah, tinggal 10, 15 lagi mungkin. Itu udah saya irit-irit banget, jadi kalau yang datang minta, saya cek dulu fotonya, bener nggak? Saya kasih 1, 2. yang paling Iya, membutuhkan terpal. aja. Oke, nanti kita coba supaya pulang bisa bawa, kita bisa punya, ada kasur ada, kita ada 200. Memang waktu itu memang bikin buat ibu, cuma waktu itu katanya nanti dulu, jadi sekalian ibu mau ke sini, jadi pikirnya sekalian mau ke sini, kita udah siapin nih 200 kasur ya, kasur yang lipat itu ya. Nanti kita kirim deh, kita aturin ya. Terus sama terpal ya Bu ya. Sama terpal. Terpal, oke, iya. Nah, Ibu cerita nih, pada waktu itu kan pasti banyak, ada juga yang meninggal, ada banyak yang kekubur ya. Terus buat beko, buat semua begitu sudah bisa masuk nggak? Betul sudah beres belum? Kalau di desa saya kan di desanya Lindung, saya kebetulan jalan alternatif saya kan jalan hidup itu susah pada retak-retak, jadi pada mobil nggak bisa masuk, motor nggak bisa masuk. Sampai sekarang? Sampai sekarang itu belum ada bantuan minta semen, belum ada gitu jadinya. Apalagi itu jalan yang buat narik sayuran, bunga-bungaan, terus kan saya sebagai kepala sekolah PAUD, jadi anak-anak juga suka jalan kan ada yang jauh itu dari situ. Jadi semua tapi buat lewat motor bisa? Sekarang motor bisa, masyarakat digerakkan, bisa Digerakkan. untuk cuma motor aja yang bisa jalan ke situ. Jadi itu juga kerja sama masyarakat ya, Ya. bukan dari pemerintah ya? Masyarakat. Belum aspal, belum segala ada dari macam ya? masyarakat. Ya sekarang membutuhkan juga aspal. Aspal dan sebagainya, iya Dari iya. Masyarakat bilang gitu. Kalau dari Ibu Bu, sekarang yang paling dibutuhkan masyarakat, nih mumpung semuanya dengar, yang itu apa ya? Kalau di masyarakat saya yang di tenda itu yang RT 111 itu 11 kakak ya yang masih di tenda 11 kakak. 13 kakak. Jadi yang- berapa jumlah Jadi orangnya? jumlahnya semua yang di atas 50 yang di RW 2 itu, di RT 2 itu. Jadi sebagian sudah pada masuk ke rumah, Rumahnya, sebagian walaupun rumahnya masih rumah, masih bobrok ya, masih hancur sebagian. Ya. Sekarang mah yang masih di tenda 100 orangan yang masih di tenda. Tenda. itu gitu. Tempat Ibu sama Ibu sama? Beda? Beda jauh. Oh, beda Jauh jauh sekali. Oh, maaf ya Bu. Kalau saya Habis soalnya kenal-kenalan, Saya, tak pikir saya teh. kan sama kayak Kegiatan saya itu. kegiatan Ya, sama ketemu saya. tiap Saya juga kegiatan. di kampung teh sebagai guru PAUD. Tapi karena PAUD itu disuruh kata orang ya dari PKK kan. Iya. Daripada anak-anak terlantar gitu Bu, udah Iya, aja arahkan anak betul. ya, PAUD. Saya kalau pagi sekolah PAUD, siangnya kita sekolah agama gitu Iya, siangnya. boleh, Masih bagus di itu. tenda, Masih masih di di tenda, tenda. sekolahnya rubuh, sekolahnya hancur Terus sekolahnya. bahan-bahan buat anak-anak habis dong, hilang. Iya, agama mah sekolah agama. Nggak sekolah buat pautnya, PAUD, iya, bahan-bahannya iya, banyak iya, yang habis iya, ya. iya. Nanti kita bawain pulang nih ya, bahan-bahan dari PAUD biar. Nah, terus kalau jadi ini tempatnya namanya desanya apa? Desanya Lindung. Duh, kalau Nama ini Desa Bang Bayan, Oh, ada- Kecamatan Gekbrong, perbatasan Sukabumi. oh beda jauh ya. Makanya kan pusat Pusat, gempa ini itu. mah pusat. Makanya Ah, ah. Saya mah terdampak. Oh, kalau ini beda lagi. Sama saya. Sama. Dia sama saya teh Depan. Kalau berhadapan. ini beda lagi. Kalau ini Beda lagi. Beda lagi. Aduh, iya maaf ya. Namanya teh susah-susah. Jadi pohon. Namanya susah-susah. Nah, jadi kalau di tempat Ibu yang masih tinggal di tenda berapa? Banyak Bu semuanya di tenda. 600 lebih tadi katanya ya. sebenarnya ya orang-orang. Tapi di tenda aja Kemarin sekarang juga masing-masing kejadian ada yang lagi. di depan rumah. Oh, tendanya Makanya udah membutuhkan masing-masing. terpal Iya, gitu. terpal. Makanya butuh terpal sampai Iya. sekarang. Iya. Ya, jadi rada-rada mudeng sekarang ya. Anak-anak jadi takut
di rumah tidurnya trauma begitu trauma kan. ya. Karena sebenarnya di rumahnya juga retak-retak semua Retak-retak gitu. semua. Jadi mereka juga kalau malam tidur panjang itu mereka takut mending di tenda. Takut, iya gitu. Jadi nggak pada mau kan anak-anak di rumah. Luar biasa. Sebuah musibah, trauma kan anak. iya. Sebuah musibah yang meninggalkan luka dan trauma. Tetapi mereka tidak menyerah. Pantang menyerah. Mereka menolak untuk menjadi putus asa. Mereka pantang untuk menjadi orang-orang yang terima nasib. Mereka tetap menanam. Hari ini tidak bisa menanam padi, mereka beralih kepada cilembu, ubi, dan sayur-sayuran dan bunga. Mereka tetap manis dan berkembang. Di tengah keadaan yang sangat mengerikan. Di tengah keadaan di mana bahkan jalanan untuk membawa bunga-bunga mereka pun tidak ada. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka tetap berusaha. Dan lihatlah ini cantiknya bunga-bunga yang mereka tanam dan mereka bawa makanan yang luar biasa. Ini tanda bahwa mereka memilih tetap berusaha. Memilih bangkit. Cianjur pasti bangkit. Cianjur pasti terus berjaya. Walaupun diterpa berbagai masalah. Nah, tapi kita mau cerita nih. Pada waktu itu kan sekali lagi. Nah, ini kalau aci gitu, ada yang jadi di kerupuk ini enak sekali. Ada yang pabriknya itu enggak, Bu? Kena juga enggak? Pabriknya di Cilaku, Bu, Cilaku, kebetulan. Oh, kebetulan. Dan saya nggak bawa orang Nggak Cilakunya, bawa Bu. orang Cilaku. Oh, Cilaku. Titipan dari Ini Cilaku. titipan. Wah, luar Saya mau biasa. apa pangsit? Pangsit, ada pangsit. Ada pangsit. Wah, Ada tidak. pangsit. Ibu bikin sendiri? Iya. Aduh, terima kasih. Nanti kita rasain semuanya. Ini Jadi luar kita biasa. cuma dipotong-potongin. Bahkan waktu itu dadakan kesininya juga ya. Luar biasa ibu-ibu ini ya. Luar biasa. Tidak pernah menyerah, tetap berkarya, tetap mencipta yang luar biasa. Enak-enak seperti ini di tengah bencana, di tengah dapur berantakan. Sungguh-sungguh luar biasa. Balik lagi nih. Pada waktu itu gempa kan kami kirim orang ya, Pak Max dan teman-teman, dan juga sudah ada beberapa yang bawa. Kan kami ajak buat sama-sama nyanyi, sama-sama itu ya. Ada manfaatnya nggak, Bu? Supaya supaya kita ini belajar ya, apa sih yang sebenarnya ibu butuh gitu. Gimana ini? Ya, kebetulan ada kami ke situ itu ke posko. Kemarin itu waktu pertama ada poskonya ada 6 di RT saya. Terus kebetulan datang tim kami. Anak yang sakit panas, bayi, orang tua yang pada sakit itu kebetulan ada kami. Ya, alhamdulillah sampai Semua sekarang sembuh. sembuh. Ini ada videonya, Bu. Ya, kita lihat yang ajaib ya. Tetap doa itu besar kuasanya. Waktu itu juga kami sebenarnya bawa macam-macam ya. Saya nggak tahu semua, ada beberapa kan. Ada yang bawa makanan, tapi ada yang bawa ada bawa lagu, ada bawa nyanyi buat menghibur ya kan ya. Ada yang bawa juga obat-obatan, ada kami kirim dokter juga waktu itu ya. Sampai kan ya kalau itu ya. Semua sudah semuanya dilaporkan oleh kami, Bu, dalam bentuk SPJ. Jadi di SPJ itu ada dari mulai pengiriman yang dari bentuk uang dari Koko Joshua yang 10 juta lebih, dan juga pembeliannya, juga penyalurannya semua sudah saya rapikan, bahkan bon-bonnya, juga orang-orang yang sudah menerimanya juga terlampir foto-fotonya. Bahkan sebenarnya ada video-video juga ucapan terima kasih buat Koko Joshua yang belum diedit sama. Ya. Aduh, terima kasih. Saya cuma pengen supaya bantuan kami itu tepat sasaran ya. Jangan sampai kan bantuannya numpuk terus kemudian kebuang gitu ya. Jadi yang paling soalnya kami memang sudah siapkan. Kami ya, kebetulan kami siapkan kemarin 200 kasur sebenarnya nih. Yang Ibu bisa langsung bawa pulang. Pikirnya karena saya juga dengar katanya masih nggak ada kasur. Itu kan lumayan lah ya buat anget-anget ya Bu ya. Supaya nggak terlalu nggak terlalu keras gitu. Nggak terlalu sakit, iya. Nanti kita atur Bu supaya bisa balik. Tapi terpal masih butuh ya. Alat-alat buat PAUD masih butuh ya. Nanti kita sekalian pulang bisa bawa nih sebagian. Nah, sekali lagi kita mau tetap berjuang. Jangan sampai bahaya ini atau masalah ini menghentikan semangat kita. Ya. Hidup memang tidak pernah lepas dari pergumulan dan tantangan. Tapi kita masih punya Tuhan yang bisa membuat jalan keluar.
Saya berharap segera pemerintah akan dengar dan membantu setidaknya jalanannya dulu ya, supaya bisa semuanya Barang-barang bisa masuk. barang-barang bisa masuk masuk. dan semua yang dijual juga bisa tetap mendapat penghasilan. Kemudian ditambah lagi dengan bantuan buat rumah-rumah. Saya berharap semuanya segera sampai dan membawa kemenangan, membawa kebangkitan, membawa kebahagiaan buat semua teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Cianjur. Tapi mereka adalah bukti bahwa kita tidak perlu memandang beda agama, tidak perlu memandang ya siapa kita, ya mungkin beda suku bangsa. Tapi kalau kita bersama, kita saling bergandengan tangan, ada banyak yang kita bisa buat. Mereka orang-orang luar biasa yang berhati mulia. Mereka orang-orang yang tidak peduli siapapun. Mereka menolong, mereka kerja keras, mereka bangkit di dalam situasi yang paling menderita. Mereka peduli terhadap orang lain dan tidak menjadi egois. Mari berhenti untuk memikirkan hanya kepentingan dan masalah kita. Tapi kita harus belajar untuk selalu memberikan kepada orang lain. Karena tetap ada orang lain yang membutuhkannya. Dan setiap amal kita pasti tidak akan pernah sia-sia. Dengar-dengar juga sempat ngasih itu kan banyak banget ya. Banyak Sampai banget. saya ingat tuh sempat ada ngasih kambing. Iya. Ada ngasih sayur berapa truk Sampai gitu. 4 ton. 4 ton. Ya, dan ibu-ibu lah. Dari ibu-ibu. Ibu-ibu bisa ngasih sampai di dalam keadaan seperti ini. Iya, bisa ngasih 4 ton. Saya sampai bingung, sampai ubi ya bisa dimakan sampai seminggu Bu, buat makan pagi anak-anak yatim, buat makan, iya, buat makan buat makan snack ya anak-anak sekolah. Di sini teh anak-anak sekolah ada 3.000 Bu. Nah mereka rata-rata nggak bayar, 90%. 90% nggak bayar. Jadi 90% mereka dari Bantar Gebang, kalau pernah tahu itu tempat pembuangan sampah dari daerah-daerah yang orang tuanya udah nggak ada, anak yatim. Mungkin Ibu sempet nanti mungkin ke depan, di depan itu ada sekitar 200 anak yatim nginep di sini. Jadi kemarin sayuran Ibu teh nolong buat kasih makan anak yatim, kasih makan anak-anak yang nggak bisa. Aduh, saya bingung. Bagaimana bisa kirim Total berapa banyak itu ya kemarin ya? Jadi Kalau ini ini Bu, kalau nanya ke mereka Bu, mereka pasti nggak tahu Bu totalnya berapa. Karena mereka cuma setor, ya per orang itu nggak ada yang setor puluhan kilo Bu. Ada yang cuma bawa 5 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Nah, yang tahunya saya ngomongin sampai saya pusing. Saya bilang udah stop. Itu sampai mobil waktu di Nyalindung, ini yang paling parahnya nih. Yang paling parahnya ini nih, yang suka buat onarnya. Di Nyalindung itu. Itu kan tomat itu cuman dibutuhkan 50 sampai berapa puluh kilo gitu. Di bawah 150, saya sampai bilang, Bu udah itu mereka dari jam setengah satu malam si Amdadan, setengah satu malam dan baru sampai keluar itu jam 4 pagi. Karena mobilnya nggak ngangkat Bu, entah gimana cara ngangkat, entah gimana cara bawanya kan itu udah kelebihan beban. Kelebihan beban. Saya tuh udah bilang kan ya anak buahnya si Ibu, mungkin Ibu udah tidur mungkin. Dia kan telepon saya mau minjem etol. Saya bilang, saya ngantuk ya, udah cepetan ya kalau mau pinjam etol nih. Udah sih kalau udah emang nggak cukup, turunin aja sebagian. Saya bilang, enggak kita mau berjuang katanya. Itu sampai bener-bener karena saya nggak ngerti gimana caranya. Dan sepanjang jalan pun anak-anak ini kan ngikutin yang awalnya. Yang nemenin awal ya. Sampai ketakutan karena udah naik, mundur lagi karena sampai gak muat itu nangis. Iya cerita taunya ini gimana? Bu. Kalau jalan katanya juga sampai Jalannya juga berjam-jam. emang gimana ya, gini Naik terus turun. belok, pas naik belok, pas mau belok gitu. Mundur lagi. Sampai nunggu 1 jaman, sampai mau muat itu, sampai nunggu. Akhirnya gimana? Didorong atau? Akhirnya berpikir setelah berpikir terus supirnya beda supir, Ganti lagi. cari supir supir yang udah Pengalaman. sering pengalaman langsung akhirnya sampai bisa gitu. Luar biasa Sampai kalian itu. ditinggal gitu saya juga. Oh, aja ditinggal. Jalan langsung Lumayan malam, lagi. udah
malam Iya. jalan lagi. Jam Dan 1 dingin. pagi lagi ya. Nyampe Iya. jam 4 ya, jam 3 jam 4 ya. Jam 3-an. Jam Aduh, 3. Aduh, terima kasih. Kalian ini pahlawan sungguh-sungguh yang berani berjuang di tengah keadaan seperti itu. Bawa 4 ton sayur, benar-benar. Jadi dalam keadaan seperti ini, kalian tetap panen. Sebenarnya paling cuma sedikit Bu, karena kan memang kayak yang ibu ini bilang, ada yang masih berfungsi, ada yang enggak. Tapi kan ketika mereka nggak dengar, karena mereka taunya tuh Koko Joshua. Kebetulan di sini yang disorotkan Koko Joshua, mereka taunya Pamex, Bodo Rekas, dan mereka taunya itu ininya timnya Koko Joshua. Iya, Jadi memang kebanyakan kami memang dari sini, iya. jadi ketika dia tahu mau ada kegiatan temanya pemimpinnya Koko Joshua, ya mereka memberikan apa yang bisa mereka berikan gitu Bu. Bahkan kebanyakan ada yang mungkin cuma 5, 10, 15 kilo, tapi itu sebagian besar dari yang mereka punya Bu. Dan itu dikumpulin, digabungin. Jadi 4 ton loh Bu, coba bayangin ya, kita sampai ngeliat ya, dan itu cukup buat ngasih makan ya 10.000 orang selama seminggu. Jadi itu tidak ada yang terbuang, 10.000 orang, anak-anak semuanya, anak yatim, anak dari daerah, semuanya 10.000 orang seminggu, sehari makan 3 kali. Semuanya berkat sayur mayur dari ibu-ibu semuanya, dari bapak-bapak. Sayurnya sampai ke 34 provinsi. Iya, sampai dimakan 38 provinsi. 38 sekarang. Luar biasa. Tahunya sedikit. karena emang mereka memberinya sedikit Bu. Kalau yang sebelah sini mungkin taunya sedikit, sebelah sini sedikit. Segitu tahun mah ya. Dikumpulin aja Bu, kayaknya. ada tomat, wortel, daun pre, ya, ubi aja 500 kilo kali. Ubi, nah ubi jadi jadi kita beberapa kan supaya beras mahal ya. Jadi makan pagi itu kita makan paginya ubi semua gitu. Wah, iya sama-sama enak Bu. Digoreng kan mantap banget. Ini ubi celembu. Iya, ubi celembu. Enak. Kemarin ya ubi celembu. Belum. Kemarin ubi biasa. Ubi biasa. Tapi ubi biasanya aja mantap sekali. Enak sekali. Kekuatan di tengah penderitaan. Itulah mereka. Pahlawan di tengah masalah. Itulah mereka. Kemenangan dalam saling berbagi. Itulah mereka. Perjuangan dari Cianjur belum selesai. Tetapi kita akan terus berjuang. Karena mereka tidak terhentikan. Kita akan lihat bagaimana sekolah-sekolah akan kembali dibangun. Kita akan lihat sama-sama beras Cianjur yang terkenal akan kembali mendunia. Kita akan melihat bahwa apapun yang mereka tabur akan menuai berlipat kali ganda. Sekali lagi, jangan pernah menyerah kalau hidupmu mungkin sedang ada masalah. Jangan pernah berhenti kalau mungkin badai sedang menghadapi hidupmu. Karena lihatlah contoh-contoh kehidupan dari para petani-petani Cianjur yang sangat luar biasa. Mereka membuktikan bahwa tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk memberi. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk terus memberikan kasih kepada saudara-saudaranya. Mungkin mereka juga berkekurangan. Mungkin mereka juga sedang mengalami sebuah musibah. Tetapi tidak pernah menghentikan mereka untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Bahkan mereka membuka rumahnya, memberikan hasil ladangnya untuk menolong satu dengan yang lainnya. Mari sama-sama kita memberi, jangan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Sekali lagi untuk yang semua orang yang mendengar, semua yang menonton, bagi yang ingin memberikan bantuan kepada Cianjur, terutama kepada orang-orang yang sudah membuka rumahnya, kepada ibu-ibu para petani beras, petani sayur, mereka semua yang selama ini menjadi bagian untuk menolong kota Cianjur ini, bisa langsung nanti kita akan berikan rekening di bawah ini. Nanti akan kami langsung salurkan kepada orang-orang yang langsung bersangkutan di Cianjur. Kita akan langsung berikan kepada mereka agar bantuan bisa langsung tersalur dengan tepat. Sekali lagi, inilah MMA, tetaplah memberi, tetaplah tersenyum, tetaplah memiliki harapan di tengah badai yang ada. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita Asia Zahra dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa, inilah MMA, mertua menantu, aku dong.
pasti punya